Oke, baik, shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahkan bagi setiap penyertaan Tuhan. Maka dalam setiap diri kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, bahkan usaha kita, bahkan semua itu juga adalah dalam setiap rencana Allah atau rencana Tuhan bagi kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam minggu ini bahkan sebagai bahan perenungan bagi kita, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Ini firman Tuhan agak panjang dan boleh kita akan menyimak bersama dan memahami sehingga firman Tuhan ini tidak boleh terlewatkan satu demi satu sehingga kita mengerti apa maksud Tuhan di dalamnya bagi setiap kita hari ini, sehingga pesan-pesannya dan akan tersampaikan bagi setiap hati jemaat Tuhan. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Karena ini ayatnya bahkan panjang dan kita akan baca seri berganti. Saya ayat 19 dan Bapak Ibu nanti ke-20 dan kita bersama-sama nanti di ayat yang ke-48. Lembaga kita Indonesia memberikan perikop dalam firman Tuhan kali ini adalah Petrus dan Kornelius. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau, jemaat Tuhan. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut Allah, Dan yang dikenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dan mengatakan seorang malaikat kudus, supaya dia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengarkan apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. dan Pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan dia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus mengatakannya, Bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya orang bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumahku. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di Tegal. Karena itu segera aku suruh orang padamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulai Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang.
setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Inilah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan kami tentang oleh Yesus Kristus yang akan datang bagi semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia benar-benar berdiri sama berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah membangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dia yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang melakukan permintaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sedang mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam seru dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? 1, 2, 3. lalu Dia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya dia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Terima kasih buat Bapak Ibu kerjasamanya. Kita terus yang berbahagia yang membaca, merenungkan serta melakukan firman itu dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, dalam firman Tuhan hari ini saya lihat kita membaca ngos-ngosan karena panjang. Nah, ini firman Tuhan ini jadi pelajaran bagi kita hari ini. Oke? Kita belum membaca dari rumah, tapi pagi ini sudah terlatih kita. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sesuai dengan tema yang kami terima untuk firman Tuhan ini adalah yaitu memahami rencana Allah. Sekali lagi, memahami rencana Allah. Nah, mungkin kalau kita menerima satu kata ini, bahkan satu kalimat ini, memahami rencana Allah itu sulit bagi kita untuk memahaminya. Nah, kalau kita melihat dalam firman Tuhan yang kita baca, kalau kita eksposisi bahkan ayat ini atau pasal ini, bahkan banyak yang akan kita temukan, bahkan yang di dalam semua itu ada dalam rencana Allah. Nah, boleh kita akan melihat dulu karena biar nanti tidak mengurangi nilai-nilai bahkan teologis dalam hal yang sudah kita bacakan tadi. Bahkan sebab dalam sejarah yang kita bacakan dalam Kisah Para Rasul, bahkan ada dua orang yang akan ketemu, yaitu Cornelius dan Petrus. Kalau kita akan lihat, Cornelius adalah seorang perwira yang bukan non-Yahudi. Bahkan kalau kita katakan dia zaman sekarang bagi kita adalah non-Kristen. Nah, tetapi pada waktu itu dia pengen ketemu bahkan dengan hamba Tuhan yang namanya Petrus. Nah, di situ bahkan dia melihat ketika dia mau ketemu dengan Petrus, bahkan banyak orang berkata pada waktu itu mengatakan, kenapa engkau bertemu dengan bahkan orang yang non-Yahudi? Sebab pada waktu itu adalah pantangan bagi mereka. Suatu perbincangan bahkan yang tidak bisa mungkin akan terjadi.
orang tidak percaya kepada Yesus, masa engkau bertemu dengan hal itu? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita akan mengerti bahwa hal ini disampaikan kepada Petrus. Bahkan kalau kita akan melihat di ayat yang sebelumnya adalah dari ayat 15-16, bahkan di situ 3 kali Petrus bahkan meyakinkan, bahkan hal ini terulang dalam diri. Nah, berarti kalau kita lihat dalam pembacaan kita tadi dalam ayat 19 sampai 48, di situ dia akan diceritakan bagi kita, ya, Petrus bahkan masih tidak mengerti tentang penglihatan yang ada dalam dirinya. Kenapa? Karena dia sebatas kemanusiaannya, sebatas pribadinya sebagai hamba Tuhan. Tetapi semuanya itu adalah sudah dalam rencana Tuhan atau rencana Allah. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang perlu kita tahu, yang perlu kita melihat, satu ayat demi ayat ini firman Tuhan ini, bahkan kalau kita akan melihat di dalam ayatnya yang kita bacakan tadi adalah ayat 18 bahkan 19, utusan Kornelius tiba bahkan untuk ke Petrus. Apa yang dikatakan? Ada yang sedang mencari Petrus. Ada apa mencari Petrus? Mungkin kalau contohnya dalam diri kita, kalau diibaratkan ada yang mencari bapak gembala, ya, terus yang tidak seiman dan dia tidak mengerti tentang akan itu kebenaran tentang pribadi Yesus. Nah, tetapi apa yang dikatakan Petrus? Memang Petrus secara kemanusiaan dia takut, tetapi dia tahu bahwa semuanya itu. Apa yang dikatakan jangan takut. Nah, ketika Kornelius seorang perwira menyuruh 3 orang apa? Dia kan ketemu. Dan bahkan Kornelius ini mau ketemu dengan Petrus. Ketika ketemu apa yang akan terjadi? Dia bersujud. Kenapa dia bersujud? Karena dia yakin dan percaya bahwa Injil kebenaran yang disampaikan Petrus itu adalah bisa membaharuinya, bisa menguatkannya, dan bisa membuat imannya akan bertumbuh. Nah, sehingga nanti Petrus di terakhir tadi dikatakan disuruh mereka untuk dibaptis. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Kenapa dikatakan suatu hal yang luar biasa? Di luar bahkan nalar manusia, di luar dari tanggapan manusia, tetapi dalam rancangan Tuhan telah menyediakan bahkan kedua orang ini. Seorang perwira pada waktu itu susah, apalagi menyembunyi. Ya. Nah, tetapi udah saya katakan tadi, kalau kita akan mengeksposisi satu persatu ayat ini, boleh kita akan temukan sesuatu hal. Nah, berarti Petrus mendengar suatu cerita Kornelius di situ sehingga ia makin yakin akan pengertian tentang akan hal itu. Nah, boleh kita akan melihat di dalam ayat ke-30 sampai dengan ayat ke-33, di situ akan jelas. Bahkan dinyatakan dalam ayat tersebut, jawab Kornelius 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu sama seperti sekarang, itu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah, tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilat-kilat. Apa yang dia alami? Dia bertemu dengan Tuhan. Dan di situ ketika dia berdoa, dan dia akan dijawab bahkan doanya, apa yang dikatakan? Saya berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan dan dihadiahkan. Berarti bagaimana dengan kesungguhan hatinya Kornelius? Masa seorang yang tidak, yang non-Yahudi, seorang perwira, bahkan Tuhan Yesus bisa akan ketemu. Nah, satu yang kita petik di sini adalah sebab Injil yang kita sampaikan, sebab firman Tuhan yang kita sampaikan itu adalah bukan hanya untuk satu golongan. Benar gak? Betul. Bukan untuk orang Kristen saja. Sebab kita juga dimenangkan oleh karena Injil. Kita dimenangkan karena firman Tuhan. Semua dalam setiap hidup itu adalah rencana Allah. Seperti itu. Nah, untuk hal itu suatu kerja bagi kita. Kenapa saya akan mengatakan kerja? Karena Injil itu bukan hanya untuk golongan Kristen. Kalau hanya di dalam sini aja kita berinteraksi, apa manfaat firman Tuhan itu? Benar gak? Tetapi firman Tuhan itu, Injil kebenaran itu bisa disampaikan
di mana saja, supaya orang-orang menerima, supaya orang-orang bertobat, dan supaya orang-orang bahkan mengerti setiap rencana Tuhan itu dalam setiap kehidupan mereka. Kita lihat orang non-Yahudi dan bahkan bertemu dalam doanya kepada Tuhan. Apa ini? Doanya telah dijawab, kata. Berarti satu bukti bagi kita, Bapak Ibu. Bahkan jangan kita anti kalau contohnya ada orang yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yang di luar dengan kepercayaan. Jadi kan ya, biar Roh Kudus akan bekerja. Karena biarpun semampu apapun hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan itu, biarpun, tetapi kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, apa yang terjadi? Sia-sia. Tetapi kalau sudah dalam rencana Allah untuk dia dengarkan firman Tuhan itu adalah, maka itu adalah bagian daripada kehidupan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seterusnya dalam firman Tuhan hari ini adalah, yaitu yang ditekankan di situ adalah dalam hal bagaimana bahkan untuk menyampaikan firman Tuhan, menginjili, bahkan itu pekerjaan daripada itu, tujuan daripada Petrus. Bukan tentang perbedaan, tetapi orang-orang pada waktu itu menjadi perdebatan bagi mereka. Apa yang mereka katakan? Masa engkau bisa ketemu dengan Nonya? Ya, udah nasi mandi kau tahu dan ya hal kau dulu, ya kan? Tapi bagi Petrus, nah berarti tujuan daripada itu adalah kita ambil satu sisi adalah tujuan bahkan dari penginjilan itu adalah yaitu mengenal akan yang namanya adalah diri Yesus Kristus. Seterusnya tujuan daripada penginjilan juga adalah Yesus adalah Tuhan semua orang, bukan hanya untuk khusus. Ya, kita paham ya kan? Bukan hanya Tuhan kita. Barang siapa yang membuka hatinya, barang siapa yang mau mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, berarti itu adalah bagi orang tersebut. Berarti satu dalam hal itu yang kita penting, yang kita garis bawah. Bukan hanya kita yang udah dulu dia setiap hari Minggu ini adalah Tuhan Yesus itu adalah milik kita atau Tuhan kita. Nah seterusnya, Yesus memang hamba Allah yang di pelayanannya disertai dan diberkati Allah. Di situ kita akan tahu bagaimana Tuhan Yesus. Terkadang makanya tadi kalau saya berdoa, Tuhan jangan saya yang saya beritakan, tetapi biar firman Tuhan-Mu berbukakan setiap hati jemaat. Mereka mengerti, memahami. Nah setiap apa Injil yang disampaikan. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Makanya ketika saya bahkan menyampaikan firman Tuhan di posko, saya mengatakan ketika kita beribadah, jangan salah kita datang beribadah. Jangan kita datang dengan hati yang kosong. Kalau hatimu kosong, kau tidak menerima apa-apa, benar tak? Iya. Nah, tetapi engkau memberikan hati yang sungguh-sungguh yang datang kepada Tuhan, sehingga setiap benih yang ditaburkan, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan, tinggal lo bakal air kiriman. Tetapi ada manfaat. Nah, akhirnya kita bertumbuh di dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Bukan pengenalan akan dunia ini. Nah, bukan itu ajarannya, bukan itu doktrinnya. Nah, tetapi bagi setiap kita Bapak Ibu, mari ya, buka setiap hatimu untuk Tuhan. Ketika kau datang beribadah, bukan untuk hamba-hamba Tuhan tidak, tetapi untuk Tuhan. Seperti Cornelius, dia membuka hatinya, dia menerima Injil Tuhan Yesus, dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia apa dalam doanya dia mengatakan saya sudah bertemu. Apa yang dia persembahkan itu adalah dia katakan telah sampai kepada Tuhan. Bagaimana dengan pribadi kita yang sudah menerima Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah doa kita sudah sampai kepada Tuhan Yesus? Apakah persembahan kita sudah sampai kepada Tuhan Yesus? Nah, dan itu adalah bukan diduga-duga, tetapi semua itu adalah di luar nalar manusia, dan itu adalah di dalam setiap rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seterusnya itu seputaran bahkan tentang ayat ini dan kita ketahui. Nah, seterusnya memahami rencana Allah itu adalah sering kita bahkan susah untuk mengerti rencana Tuhan itu. Benar nggak? Di luar jangkauan kita. Nah, tetapi supaya
apa yang perlu kita akan lakukan? Apa yang perlu kita amati dalam setiap keadaan hidup kita? Ada yang tahu nggak bahwa yang dia lakukan hari ini rencana Tuhan? Tidak. Terus ada bertahun-tahun kita di Jakarta ini. Adakah kita tahu bahwa rencana Tuhan kita ada di Jakarta ini? Nah itu. Nah, tetapi bagi setiap kita adalah untuk memahami semuanya itu perlu kita akan tahu. Yang pertama adalah kita akan berdoa kepada Tuhan untuk supaya kita mengerti, memahami setiap rencana Tuhan. Tanpa engkau berdoa, tanpa engkau mengenal Tuhan yang sesungguhnya, susah engkau memahami, susah kita mengerti setiap rencana Tuhan itu. Nah, tetapi hanya lewat doa engkau berbicara, minta pimpinan, tuntunan daripada Tuhan. Apakah ini rencanamu Tuhan? Itu yang pertama. Tanpa engkau berdoa, maka susah akan kita akan mengerti setiap rencana Tuhan. Yang kedua, berdoa untuk mengetahui kehendak Tuhan. Setiap kita berdoa, setiap kita berbicara dengan Tuhan, di situ kita tahu mengerti kehendaknya atau rencananya. Maka dalam setiap kehidupan kita ada jatuh bangunnya, benar gak? Itu. Nah, coba kalau dalam setiap kepelayanan kita, Anda mengerti bahkan setiap Anda dipilih, setiap Anda dipanggil untuk menjadi pengurus bahkan setiap pelayan Tuhan, apakah kamu mengerti bahwa itu panggilan Tuhan? Nah, berarti hanya lewat hubunganmu dengan Tuhan. Hanya berarti di situ kita tahu bahkan benar. Maka ini adalah maksud Tuhan dalam diri saya. Bapak Ibu dikasih itu. Setiap apa yang kita miliki jabatan hari ini, setiap apa yang kita tahu dalam kepelainan kita hari ini, itu adalah rencana daripada Tuhan. Jangan kau mengatakan, saya tidak siap, saya tidak mau, saya belum selesai. Nah, itu yang kedua. Berarti harus engkau berdoa supaya kau memahami dan akan mengerti akan hal itu. Yang ketiga, berdoa untuk meminta, menyatakan rencana Tuhan. Engkau berdoa supaya rencanamu itu engkau nyatakan Tuhan bagi saya. Benar gak? Nah, terkadang kita berjalan bahkan kita mengatakan, mengklaim ini rencana Tuhan. Tapi ketika sudah akhirnya akan terjadi. Nah, tetapi kalau Tuhan menyatakan seperti kepada Kornelius, akan tidak ada satupun yang mengatakan bahwa tidak, itu bukan begitu kemudian. Tetapi dinyatakan. Nah, Kornelius berdoa kepada Tuhan Yesus, mendengarkan dan menyatakan bahkan persembahan telah sampai kepada saya, dan itu sungguh luar biasa pernyataan. Nah, bagi setiap kita, mari kita akan memahami, mengerti setiap rencana Tuhan. Tidak ada yang sulit kalau kita sudah mengerti tentang pribadi Tuhan, mengerti tentang bagaimana maka Tuhan itu seperti itu. Dan itu semua adalah lewat setiap doa, lewat setiap hubungan kita, lewat setiap membaca firman Tuhan. Di situ kita akan mengerti setiap rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengerti rencana itu? Nah, di dalam firman Tuhan bahkan menjelaskan bagi kita adalah bagaimana mengerti rencana Allah dalam setiap kita. Nah, di dalam Amsal pasal 16, 3 dan 4 di situ menyatakan bahwa kita boleh membuat rencana, tetapi kita harus menyerahkan kepada Tuhan agar rencana kita terlaksana. Amin. Nanti buka di dalam Amsal pasal 16 ayat 3 sampai 4. Biar Tuhan yang akan bekerja. Itu firman Tuhan yang akan mengatakan akan hal itu. Nah, seterusnya di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 menyatakan bahwa rancangan Allah berbeda dengan rancangan manusia. Tapi sering kita mengatakan, saya berjalan dengan rancangan saya tanpa menyertakan Tuhan. Akhirnya kita melawan, bertentangan. Nah, berarti kalau rancangan Tuhan bagimu
itu dia menetapkan rancangan damai sejahtera bagi setiap. Tidak ada rancangan kecelakaan. Kita yang mencelakakan diri sendiri. Benar nggak? Karena keegoan, karena kemanusiaan kita, bahkan yang membuat kita akan hancur. Nah, firman Tuhan lagi menyatakan di dalam Amsal 16 ayat 9 menyatakan bahwa manusia dapat membuat rencana, tetapi Allah yang menentukan jalan hidup. Nah, ini Pak Khutbah Fangkui lalanya sebuah huruf. Biho sama ke. Apa koi masih mandidano dan tanong sebenarnya pagi dapat segala macam. Tetapi Tuhan telah menetapkan bagi setiap. Nah, Bapak Ibu dikasih itu, mari kita akan merenungkan apa yang menjadi rancangan Allah, apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi setiap kita. Seperti pada hari ini, apakah kita sudah sesuai dengan rencana Tuhan? Apakah kita sudah berdoa sesuai dengan dinyatakan dalam pribadi kita, bahkan rencana Allah itu seperti apa? Itu perlu kita kan. Saya secara pribadi Bapak Ibu, bukan saya mengatakan saya lebih baik, tidak. Tapi kalau saya ngasih contoh orang lain, mungkin orang lain mengatakan Pak Ungku apakah? Nah, secara pribadi saya, ya, bukan dalam arti nanti kalau contohnya kita dekat dengan Tuhan tidak ada istilah tidak ada mengalami masalah, benar gak? Terus kalau kita dekat dengan Tuhan tidak ada istilah namanya kekurangan. Waduh, itu susah. Kita menipu di sini. Iya. Tetapi memahami setiap rencana Tuhan itu sungguh luar biasa. Benar. Memahami setiap rencana Tuhan itu sungguh luar biasa. Kenapa? Semua rencana Tuhan itu indah bagi setiap kita. Amin. Indah. Di luar dugaan, di luar nalar, bahkan di luar setiap jangkauan pemikiran. Kalau rencana Tuhan akan terjadi bagimu, semua. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, perenungan akan firman Tuhan ini. Tadi saya akan mengatakan tema ini sungguh luar biasa. Tetapi bagi setiap kita perlu. Nah, dalam hal kita mengerti juga, bahkan dalam firman Tuhan tadi yang disampaikan yang beberapa ayat, berarti Allah memiliki rencana bagi setiap umat. Setiap pribadi kita Tuhan memiliki rencana bagi kita. Sudah Dia tetapkan. Engkau lahir besar, bahkan Tuhan menetapkan surga. Tinggal kita mengikuti. Itu. Yang kedua, rencana Allah tidak pernah ada yang gagal. Iya. Amin. Amin. Tapi yang membuat gagal siapa? Kenapa usaha saya gagal Pak begini, jatuh bangun? Iya. Tapi rencana Tuhan katanya tidak ada yang gagal. Iya. Berarti kalau gagal bukan rencana Tuhan, rencana manusia. Iya. Mau kita terus di atas angin, iya. Nah, lo ada di atas rata-rata. Nah, tetapi bagi kita Bapak Ibu, ingat yang kedua ini, rencana Allah tidak pernah gagal. Ini karena Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap rencana. Baik juga menetapkan manusia di Taman Eden itu bukan kegagalan bagi Tuhan. Bukan Dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan di Taman Eden itu. Benar nggak? Tapi kalau kita akan menyimak yang terjadi di Taman Eden itu, kita mengatakan, waduh, Tuhan itu sudah gagal untuk menaruh manusia pertama itu di Taman Eden. Tetapi yang membuat gagal di situ siapa? Adalah yaitu Adam dan Hawa. Seperti itu bagi setiap kita. Bagi setiap usahamu, Bapak Ibu ingat, bukan Tuhan yang gagal membimbing, bukan Tuhan yang gagal merencanakan bagi setiap kita, tapi adalah setiap diri daripada kita. Nah, seterusnya Bapak Ibu adalah kita dapat menggabungkan rencana kita dengan rencana Allah. Nah, ini dia hikmah yang telah Tuhan berikan, kita selaraskan dengan rancangan daripada. Cuman saja terkadang berlawanan rencana kita dengan rencana. Tidak. Setiap Isya menfakirkan kira tahu obat Isya. Akhirnya abu satu segolwa tembak susah. Berarti bagi kita adalah harus menyelaraskan, menggabungkan itu adalah pemikiran Tuhan, rencana Tuhan dan rencana kita. Seperti itu. Tuhan, kalau ini kehendak, kalau ini rancangan, nyatakan bagiku. Tidak.
Bukan ini kalau berarti itu keinginan Tuhan yang kita mau di situ. Tetapi kalau kita memaksakan adalah apa? Mengatakan. Nah, keinginan kita yang kita paksakan. Berarti bagi semuanya itu. Nah, berarti yang ketiga itu kita harus merancangkan, menggabungkan rencana kita dengan rencana itu, sehingga nanti dalam setiap itu tidak ada penyesalan, tidak ada kebesaran, tidak ada yang menyalahkan satu sama lain, bahkan itu. Nah, yang keempat di sini kita dapat bersandar kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam yang keempat sering kita mengandalkan pengertian kita sendiri. Firman Tuhan juga yang mengatakan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, berarti bagi setiap kita dalam setiap rencana Tuhan, Tuhan menetapkan. Nah, kalau sudah waktunya bagimu, tidak ada satupun yang bisa menahan. Ingat, tidak ada satupun yang menahan. Ya, tidak ada satupun yang menggagalkan. Ingat, yakin dan percaya. Ya. Tetapi kalau rancangan manusia lambat launnya, saya akan mengatakan hancur dan itu akan hancur. Tapi kalau Tuhan, tidak pernah ada yang gagal bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pahamilah setiap rancangan Tuhan dalam diri. Pahami setiap rancangan Tuhan dalam pelayanan. Pahami setiap rancangan Tuhan dalam keluarga. Pahami setiap rancangan Tuhan bagi anak-anakmu. Pahami semua rancangan Tuhan bagi perkuliahanmu. Pahami setiap rancangan Tuhan bagi apa yang kau kerjakan, supaya tidak pernah kita gagal. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan bagi setiap kita. Firman Tuhan itu tidak tertutup bagi siapapun, tetapi firman ini adalah terbuka bagi orang yang mau akan menerima dan yang mau akan menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan bagi kehidupan. Orang jahat ketika dia bertobat, firman Tuhan itu bermanfaat. Ingat, tetapi terkadang yang sering duduk di bangku bahkan dalam gereja, itu yang sering menjadi lawan daripada firman Tuhan. Ya enggak? Kita duduk di kita sudah mengenal, tapi masih mengeraskan hati. Tapi apa yang akan terjadi? Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang non-Yahudi sama sekali, tetapi Tuhan membuat rencana dalam kehidupan, mari kita akan menjadikan bagi setiap kita. Apalagi kita yang sudah dibaptis, yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya, dan jadikan bagi semua kita itu dalam setiap rencana. Nah, Bapak Ibu dikasih itu, minggu ini adalah minggu daripada ketiga prapaskah. Berarti mempersiapkan diri masa-masa daripada penderitaan, dan persiapkan setiap hati, persiapkan setiap keluarga, bahkan untuk menyambut bahkan kemenangan yang dinyatakan, bahkan atas penebusan yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu dikasih itu, dalam firman Tuhan pada hari ini, mari kita akan merenungkan bersama bagi setiap kita. Sebagai yang kita merenungkan bagi kita bersama adalah di dalam setiap kehidupan Cornelius adalah yang non-Yahudi menerima Injil keselamatan daripada Tuhan dan masuk di dalam gereja dan masuk di dalam hadirat Tuhan, dan itu dia akan berhak menerima Injil itu sama seperti kita. Nah, seperti itu bagi setiap kita. Engkau bahkan kita semua sudah lama bahkan menerima Injil. Bahkan apakah Injil itu selalu baru bagi diri kita? Selalu baru dalam hati kita? Atau sudah tua Injil di dalam diri kita sehingga tidak bermanfaat lagi? Benar nggak? Nah, tetapi jadikan seperti Cornelius. Dia datang ke gereja, dia akan, karena firman Tuhan itu adalah bukan golongan Yahudi, bukan golongan non-Yahudi, bukan golongan non-Kristen, tetapi bagi yang Muslim juga berhak mendengar. Nah, tetapi bagi setiap kita, Bapak Ibu, jangan hanya firman Tuhan yang kau dengar hari ini, jangan hanya berdiam diri dalam dirimu, tetapi sampaikan juga bagi orang lain. Nah,
Bapak Ibu, kalau saya ketemu dengan orang, ada kemarin saya di Semarang, saya ketemu, terus saya lewat, terus saya bilang, Tuhan Yesus memberkatimu. Terus dia bilang saya, teruskan lagi, gimana ngomongannya lagi? Gitu. Nah, tetapi dia amin-aminkan saja, tapi padahal dia tidak mengerti. Iya. Nah, berarti di situ kita tahu hanya orang-orang tertentu yang mengatakan adalah apa? Kafir. Bahkan segala macam. Udah dikatakan tadi di sini adalah apa? Dia tidak mengkafirkan, benar gak? Petrus tidak mengkafirkan itu Cornelius. Ya, jadi di sini dikatakan di situ kan. Tetapi ketika dia menerima itu Injil itu, tapi apa? Dia dimenangkan dan firman Tuhan itu akan menjadi bagian. Nah, mari kita akan kembangkan akan hal itu bagi diri kita. Ya, jangan kita mengatakan engkau tidak tahu. Tetapi sepanjang dia tidak menghujat, sepanjang dia tidak bahkan sampaikan firman Tuhan ini, karena itu adalah sudah dalam rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih itu, jadikan firman Tuhan ini bagi setiap kita. Tahu apapun yang dalam hati, apapun yang dalam pemikiran, apapun yang dalam keluarga, apapun yang dalam rumah tangga adalah semuanya dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa.